dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berhasil dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Demikian firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5 hingga ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, yang baru kita dengarkan tadi adalah firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus. Jauh sekali di Korintus dengan semua orang-orang kudus di Akaya. Tentu sampai kepada kita. Kita juga sasaran daripada firman ini. Kalau tidak, mustahil ini disampaikan kepada kita. Mustahil ini menjadi nats emas bagi kita. Karena firman ini untuk semua jemaat di Korintus. Kita tahu surat Korintus ada 3. 1 Korintus, 2 Korintus, 3 Korintus. Namun 1 hilang.
tidak ditemukan. Bahkan sisa-sisanya tidak ada. Jadi kita hanya 2 surat Korintus yang ada sekarang. Jadi kata orang, biarlah diambil orang yang dia punya. Pada waktu saya masih kuliah, di dalam tulisan saya itu saya katakan itu bukan hilang, entah kemana perginya. Hilang juga tidak juga tidak. Katakanlah itu hancur dan tidak perlu. Kalau perlu pasti itu. Pasti Tuhan memunculkan surat yang ketiga. Tapi tidak dimunculkan, dikatakan bisa lari. Satu yang kita paling hargai saat ini yaitu surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Bagus sekali ayat ini. Bagus sekali. Saya kurang terang ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. itu bukan diri kamu yang kami, bukan diri kami, tetapi yang kami, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang penting. Itu katanya Timotius, bukan diri kami yang penting, tetapi adalah yang penting kami, yang penting kami beritakan, tetapi Kristus adalah sebagai Tuhan. Itu menjadi inti daripada Injil. Makna yang terdalam daripada Injil. Bukan itu yang kami perlukan, tetapi apa katanya tadi? Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu Kristus sebagai Tuhan sangat perlu dalam Injil ini. Kita melihat juga yaitu Yesus Kristus dari diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Itu yang perlu. Saudara-saudari, seandainya kita perlu itu surat yang kecil sekali, kalau dituliskan berapa kata bisa dibilangkan. Itu sangat perlu bagi orang Kristen termasuk kita. Saudara-saudari yang kekasih, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Yang dinamakan orang-orang Kristen baru
pada Kristen-Kristen sekarang yang tahu apa yang di dalam gelap, yaitu Kristen itu di dalam gelap. Sebelum Kristus menampakkan dirinya, sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada saya, kepada kamu, sama sekali tidak ada arti hidup kita. Tetapi ketahuilah, dengan dimunculkannya pengetahuan kita tadi, yaitu terbitlah terang. Ibaratkan sebuah kaleng ditutup, gelap sekali. Kemudian cahaya Yesus, dia masuk ke dalam kaleng tadi. Kemudian terang benderang, maka terang menjadi nyata. Kita tentu butuh si terang. Kalau andainya kita di dalam gelap atau kegelapan, kita tidak mau kegelapan. Kita yang mau terang. Tak ubahnya sesuatu buah yang pahit sekali kita tidak mau meminum ataupun memakan, namun itu menjadi obat yang mahal sekali harganya, mahal sekali, payah dicapai, payah diraih. Karena itu kita mau katakan bahwa di dalam segala hal kita ditindas. Dalam segala hal kita ditindas. Sakit sekali ditindas. Tak ubahnya misalnya kita mempunyai cacat di kaki, menjadi apa namanya itu? Kudis ya, kudis, luka, koreng ya, iya itu, koreng itu, koreng bukan yang dimakan itu, goreng ya, goreng. Oh saya lupa, semalam ada gorengan di situ, bulan-bulan, enak kali. Saya mau makan, wah, mau makan dua nanti ditengok orang. Dari satu saya makan sampai di rumah, wah, teringat. Dibilang teringat, sedihlah saya. karena bukan habis, ada. Ya. Saya tiga lagi tinggal. Oh. Saya iya. Alah, terus anak-anak gadis itu ada anak gadis yang bapak itu yang tegap tinggi, siapa itu? Eri. Ada anak gadisnya kan? Iya. Diambilnya lah. Wah. Dimintanya dari meja kami itu. Sama saya ini Pak, katanya. Oh iya kata bapak yang tua itu. Saya. Ya bapak inilah yang Bawa lagi. saya ingat terus tiga tetap jadi ingatan saya sampai saya di rumah terus teringat. Kalau bisa nanti ibu bikinkan untuk saya dua. Pasti kita bikin. Ya. Namun tidak tertindas. Kami habis akal seperti saya tadi mau memakan kue itu. Habis akal saya karena dibawa perempuan itu. Habis akal saya. Iya di meja kami. Perempuan itu datang tanda rimat bapaknya di situ kan. Iya. Masa
pendeta Tegap itu? Beneran? Pendeta di mana? Di Lutheran. Oh, Iya, Lutheran. Di Indonesia. Di Indonesia. pasti nanti anaknya saya marahin. Mana bagian saya bilang itu satu. Kalau bisa siapa yang mengadakan itu, itulah diganti. Bapak yang tua itu. Apa yang aduh. Ya, Pasti ada. ya, ya. Jadi dikatakan dalam segala hal kami ditindas, ngeri kali ditindas. Namun tidak terjepit, ditindas begitu, wah. Tapi luput daripada bahaya, enak sekali. Begitu ditindas dada saya, pakai kakinya terjepit, tapi tidak apa-apa. Kembali pulih, ditolong. Dan juga dikatakan kami habis akal, namun Tidak putus Wah. asa. Bapak juga mungkin pernah sekali, 2 kali atau berapa banyak kali masuk ke tindas. Namun Tidak apa. nehi. Iya, karena saya dulu waktu masih muda candu sekali nonton film India. Iya. Asal ada di TV film India, makan bilang mama, ya belakangan saja bilang nonton. Film India. Enak kali film India itu. Betul. Iya, itu. Tarian Inang ini memang tarian India. Dikatakan kami tidak namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bagaimana kita bisa bergerak seandainya saya butuh tenaga Bapak ini? Dulu kami masih muda ya Pak ya, sempat pekawan kami. Tapi bagaimana seandainya jumpa di sini? Saya tidak dikenal Bapak itu, pura-pura. Ya, tapi tidak begitu Bapak ini. Dia mendapatkan saya waktu pertama sekali dan second. Salam. Wah, terima kasih Bapak atas partisipasi dan supaya Bapak Ibu tahu, saya merasa kebahagiaan itu ada pada saya. Saya sebenarnya tak tahu si ibu-ibu ini kenal kali sama saya. Oh iya. Iya. Itu pasti. Pak Tobing, wah dia samping hula-hula saya. Wah, guru Huria di sini dan saya anak buahnya dia. Pandita dia. Pandita. Iya. Iya. Bukan guru Huria, pandita. Oh iya pendeta ya? Iya. Iya. Oh, Beda. Gembala. saya pikir pendeta. Iya pendeta. Oh iya pendeta. Aduh, Saya sama bapak ini sudah lama kenal. Dia kenal dengan anak saya. Lama sekali dia kenal. Dia cita-citakan itu menjadi sarjana. Ternyata doa bapak itu jadi. Praise the Lord. 1 tahun lebih anak saya tidak saya lihat. Tiba-tiba sudah di California namanya. Iya. Oh itu ya.
sudah dilantik dia menjadi mahasiswa temporary, kemudian dilantik menjadi tamat dari situ dan bekerja. Lain sekali anak saya ini. Ini ibu ini terus sebut dia. Pandi anakmu itu katanya. Iyalah, karena saya nggak melihat anak saya, karena 6 atau 7 tahun anak saya itu baru saya lihat. Habis uang. Tapi banyak sekali di Indonesia segini, cuma segini di sini. Saya hitung uang dihabiskan anak saya ini 3,5 miliar rupiah. Dan setahun lebih dia tamat. Dan gajinya banyak. Kalau dikumpulkan uang sen-sen gitu. Sen-sen. Iya, banyak sekali. Itulah tentang sedikit tentang kami juga dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Ini namanya berita. Dia dianiaya. Betapa sakit kalau kita dianiaya, disiksa, namun tidak binasa, tidak sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak mati. Matilah dibilang binasa ya. Iya. Jadi kehidupan rasul-rasul itu, termasuk Rasul Paulus, di dalam nats kita ini banyak sekali derita dialami dan buahnya sudah kita nikmati. Kita merasa senang, kita merasa nikmat dan hidup sebagai orang-orang yang berhasil. Ya, kemudian kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Siapa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya? Dia katakan kami. Yesus sudah mati, namun kita sebagai orang yang hidup membawa kematiannya dalam tubuh kita masing-masing. Tidakkah kita mengetahui hal itu? Kita membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita ini. Seandainya menderita kita semua, itu sama sekali tidak apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa. Sabarlah ibu, sabar bapak. Tapi yakinlah, penyabar kasihan Allah. Ya, kasihan Allah. Itu orang yang sabar. Tapi hari kawan saya ada sekolah pendeta namanya si Sabar, yang jahatan. Sabar. Iya. Namanya sabar tapi jahat. Iya. Jahat kali. Tak tahu di mana pendeta itu tuh pari. Salah nama. Namanya nggak salah, Sabar namanya. Tapi mungkin pembawaannya ya jahat. Seperti saya, nama saya Esra, kan gitu. Pendeta Esra, pendeta. Sekarang udah bukan pendeta lagi ya, pensiun sudah 5 tahun saya pensiun. Tapi saya masih kuat berjalan dari Indonesia kemari. Puji Tuhan. Dan menemukan anak saya udah tamat satu, yang satu sekarang tamat sarjana muda.
dan dia minta duit sama saya, mau pergi jalan-jalan, entah kemana itu. Enggak saya kasih, mana ada duit bapak, bilang gitu. Enggak saya kasih, jadi nangis dia. Baru bapaknya menyuruh dia pergi. Itulah bangga sekali saya. Makanya dia nangis, Sebab minta abangnya. duit sama bapak, tidak ada, kemudian dikasih. Abang. Terlaluan. Ya saya juga gembira, dia bisa diam-diam. Kalau kepada saya itu dikasih duitnya langsung masuk kantongi. Itulah kebaikan kita. Jadi satu yang perlu kita ingat, demikianlah maut giat di dalam diri kami, giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, di dalam mereka giat, tapi di dalam kamu Hidup. dalam kamu hidup. Itulah menjadi nats yang menjadi pokok pemikiran kita, pokok yang menjadi kita ingat, yang menjadi sasaran kita sekalian. Dengan demikian, nanti atau kapan-kapan saya datang lagi dan bertemu di sini, ya berkhotbah kepada Bapak Tobing. Saya minta kalau saya misalnya tahun depan atau depannya lagi, yang mudah-mudahan kita hidup saja, mudah-mudahan kita hidup. Ini Bapak yang tua itu Pak ngapain Poli, ya? pendeta juga itu. Pendeta Pauli. Pendeta juga itu. Pendeta Pauli. Pendeta Bapak kenapa tidak di depan duduk sini? Pemalu ya Pak, pemalu. Pemalu. Aduh. Biasanya dengan saya. Iya. Oh, karena ada saya sini belum tua saya kan. Jadi begitulah firman Tuhan saya sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan terima kasih dan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan memberkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar dengan demikian kami juga beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.